Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fazal Fiansyah dengan NIM 230404011, di mana saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang di jurusan Fisika. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pemaparan materi di mana materinya itu terdiri atas eksperimen James Chadwick, di mana James Chadwick menemukan sebuah neutron di dalam sebuah elektron. Nah, tentunya hal ini menarik kan? Nah, nah, Pendahuluan pada awal abad ke-20, di mana model atom masih belum lengkap, teman-teman. Nah, Rutherford pada tahun 1991 menemukan bahwa sebuah atom memiliki inti yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya. Namun, inti atom hanya diketahui mengandung proton saja, di mana terdapat dalam gambar yaitu inti atom eh, dijelaskan sebagai gambar tersebut, di mana inti atom itu terdiri di tengah-tengah pusat sebuah atom tersebut. Nah, di mana elektron itu mengelilingi sebuah inti atom tersebut. Nah, masalah muncul di mana nomor massa atom atau A itu lebih besar daripada jumlah proton yang ada di dalam atom tersebut. Nah, misalnya sebuah atom helium mempunyai nomor massa 4, tapi hanya mempunyai 2 proton. Nah, hal ini memungkinkan adanya partikel lain yang menyumbang massa tapi tidak bermuatan. Nah, Eh, karena hal itu ditemukanlah teori awal di mana proton ditambahkan dengan elektron bergabung di dalam intri. Namun ini bermasalah karena di mana dalam hukum mekanika kuantum tidak mengizinkan elektron terjebak begitu rapat di dalam intri. Nah, dengan kata lain, ada sebuah kebutuhan untuk menjelaskan massa inti yang hilang. Nah, mengapa hal ini penting? Chadwick ingin menguji hipotesis adanya partikel di dalam suatu inti atom, di mana pada percobaan Bode dan Becker pada tahun 1930, Bode dan Becker menembakkan sinar alfa ke berilium dan mendapati radiasi yang menembus dengan kuat, mirip dengan sebuah sinar gamma. Nah, pada Curie dan Juliet Curie melanjutkan percobaan dengan melihat bahwa radiasi ini mampu mengeluarkan sebuah proton dari parafin. Nah, mereka mengira itu merupakan suatu radiasi gamma energi yang berkekuatan yang tinggi. Nah, Chadwick ini curiga bahwa yang radiasi yang terpantulan itu bukanlah gamma, melainkan partikel baru bermassa besar dan tidak bermuatan. Nah, pada percobaan kali ini, Chadwick, eh, pada rangkaian percobaan Chadwick memulai dengan kalibrasi detektor untuk mengukur background yang memastikan respon terhadap partikel berenergi diketahui. Nah, di mana sumber alfanya itu terdiri dari polonium yang ditembakkan ke foil beryllium sehingga terjadi reaksi inti. Nah, reaksi ini menghasilkan neutron yang berenergi beberapa mega elektron volt, di mana neutron ini diarahkan ke blok parafin sehingga menumbuk elektron hidrogen dan memantulkan proton recoil yang kemudian terdeteksi. Nah, di mana energi proton diukur menggunakan metode jangkauan atau range method. Nah, atau tinggi pulsa ionisasi. Lalu hasilnya dicatat distribusi dan nilai maksimum atau EP. Untuk menguji hipotesis radiasi Y, Chadwick meletakkan plat timbal sebagai penyerap. Hasilnya, proton tetap muncul sehingga bukan Y. Ketika parafin diganti dengan bahan tanpa hidrogen, proton tidak terdeteksi, yang menegaskan bahwa proton berasal dari tumbukan neutron dengan atom H. Ya, dan selanjutnya variasi geometrik dilakukan dengan mengubah sudut detektor terhadap sumber untuk mempelajari distribusi energi dan arah proton tersebut. Nah, di mana dalam percobaan tadi, untuk menghitung massa partikel ini, atau menghitung tumbukan elastik dua partikel, massa satu yang bergerak dan massa dua yang diam, energi maksimum yang diberikan ke target adalah E2 max, di mana sama dengan 4M1 dan M2 dikalikan E1 dibagikan M1 ditambahkan dengan massa 2 dikuadratkan. Nah, jika diterapkan pada M1 itu adalah massa sebuah neutron dan M2 itu adalah massa sebuah proton dan
E1 itu merupakan energi neutron sebelum tumbukan, maka dihasilkan eh, EP max sama dengan 4 Mn MP per Mn plus Mp kuadrat dikalikan dengan energi neutronnya. Nah, jika pengukuran EP maksimum itu sama dengan En, maka fraksi di depan satu maka berlaku bila Mn sama dengan Mp. Jadi, Chadwick membandingkan EP max yang diukur dengan En yang diperkirakan dari reaksi 9Be AN12C. Hasilnya cocok hanya jika Mn hampir sama dengan Mp. Nah, kesimpulan pada percobaan kali ini, partikel yang keluar bukanlah sinar gamma, tetapi partikel netral yang bermassa hampir sama dengan proton dan neutron. Nah, hasil percobaan ini, eh, hasil percobaan Chadwick ini terbukti partikel baru di dalam inti atom yang sebelumnya hanya diperkirakan secara teoritis, yaitu neutron. Nah, neutron ini memiliki massa yang hampir sama dengan proton, namun tidak membawa muatan listrik. Nah, penemuan ini menjelaskan mengapa massa inti atom itu lebih besar daripada jumlah proton yang ada. Dengan adanya neutron, model inti atom dapat dituliskan lengkap seperti inti atom itu sama dengan Zp ditambahkan A atau bilangan massa dikurangi jumlah proton yang telah diberikan dikalikan N itu adalah jumlah neutron. Nah, kesimpulan pada percobaan Chadwick ini menunjukkan bahwa proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral yang berada di dalam inti sebuah atom. Nah, serta elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi sebuah inti atomnya. Nah, di mana neutron menjelaskan fenomena massa yang hilang dalam inti atom yang tidak dapat diterangkan hanya dengan proton atau hanya dengan percobaan Rutherford. Nah, di mana penemuan neutron oleh Chadwick ini menjadi tonggak yang penting dalam memperbaiki model atom Rutherford dan Bohr dan membuka jalan bagi lahirnya fisika inti modern, termasuk pemahaman reaksi inti, radioaktif, radioaktif buatan, serta pengembangan teknologi nuklir. Nah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.